Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Z kali ini kita akan diperlihatkan pertarungan di antara Majin Buu melawan Evil Buu, di mana Majin Buu langsung menyerang Evil Buu, namun tidak mampu dihindari dengan mudah oleh Evil Buu. Malahan Majin Buu yang harus dihajar habis-habisan oleh Evil Buu, dan terlihat kalau kekuatan Evil Buu berada di atas kekuatan Majin Buu. Piccolo yang melihat hal itu pun mulai menyadari kalau itu persis sekali seperti yang ia lakukan dulu dengan cara memisahkan energi jahatnya di bumi dahulu. Kembali ke tempat Majin Buu yang masih dihajar habis-habisan oleh Evil Buu, di mana Majin Buu mencoba untuk melakukan perlawanan kepada Evil Buu, namun tetap saja semua perlawanan yang dilakukan oleh Majin Buu sia-sia karena kekuatan dari Evil Buu yang begitu overpower. Piccolo yang memantau dari tadi begitu mengkhawatirkan Buu Undut, karena setelah terpisah tadi kekuatan Buu Undut sudah banyak diambil oleh Evil Buu. Dengan begitu mereka pun sudah tidak punya kesempatan lagi karena Majin Buu Undut sudah menjadi lemah. Pada akhirnya harapan terakhir mereka adalah kepada Goten dan juga Trunks yang memang susah diatur. Piccolo pun meminta kepada mereka berdua untuk kembali berlatih, karena dengan datangnya musuh baru mereka akan sulit untuk mengalahkannya tanpa bantuan dari Goten dan juga Trunks. Namun emak dari Goten dan juga Trunks pun langsung marah kepada Piccolo akibat tindakan dari Piccolo yang terlalu keras kepada Goten dan juga Trunks. Mereka mengatakan kalau Goten dan juga Trunks masih anak-anak dan tidak boleh melakukan hal sekeras itu kepada mereka berdua, dan lebih baik untuk saat ini mereka beristirahat dan tidur siang saja. Mendengar hal tersebut membuat Piccolo menjadi tak bisa berbuat apa-apa kalau lawannya emak-emak. Kembali ke pertarungan di antara Majin Buu melawan Evil Buu, di mana kekuatan Evil Buu ini benar-benar luar biasa. Bahkan Majin Buu tidak bisa untuk melayani kekuatan dan juga kecepatan Evil Buu yang begitu mengerikan. Bahkan Majin Buu pun harus dibuat tak berdaya melawan kekuatan Evil Buu yang sangat membabi buta. Majin Buu yang tidak mau kalah bertarung melawan Evil Buu, dia pun berniat untuk mengubah Evil Buu menjadi sebuah coklat. Namun Evil Buu mampu membalikkan serangan tersebut kepada Majin Buu yang akhirnya membuatnya yang berubah menjadi coklat. Setelah itu Evil Buu pun segera memakan coklat tersebut dan akhirnya membuatnya melakukan perubahan wujud selanjutnya yang akhirnya merubahnya menjadi sosok baru, yaitu Super Buu. Di mana Evil Buu yang sudah memakan kekuatan dari Majin Buu membuat kekuatannya menjadi 100%. Dia pun langsung mengaum yang membuat semua daratan di muka bumi ini langsung bergetar. Bahkan getaran itu bisa dirasakan oleh para G-Factor yang sedang berada di Istana Langit. Bukan hanya itu, getaran itu juga bisa dirasakan oleh Goku dan juga yang lainnya yang sedang berada di alam Kaioshin.
Walaupun begitu, di sini Gohan tidak bisa meninggalkan alam Kaioshin disebabkan dia yang masih belum menyelesaikan ritualnya. Di sisi lain, Piccolo pun menjelaskan kalau semua ini adalah ulah dari penjahat sebelumnya yang membuat sifat jahat dari Majin Buu telah keluar, dan saat ini Majin Buu sudah benar-benar menjadi jahat dan tubuhnya saat ini sudah sangat cocok untuk bertarung. Di sini Piccolo yang sudah merasakan kekuatan dari Majin Buu yang baru, dia pun tidak yakin kalau Fusion dari Goten dan juga Trunks bisa untuk mengalahkannya. Di sisi lain, Mr. Satan masih melihat ke arah Majin Buu yang masih belum bergerak dari tempatnya. Sepertinya dia masih menguji kekuatan baru yang telah ia miliki saat ini. Tak lama kita akan diperlihatkan kalau Majin Buu ditembaki oleh anak buah dari penjahat sebelumnya yang ketakutan ketika melihat Majin Buu. Namun semua tembakan yang ditembakkan oleh penjahat itu sama sekali tidak membuat Majin Buu terluka. Dia mampu menyembuhkan dirinya lagi dengan begitu cepat dan langsung masuk ke dalam tubuh dari penjahat itu untuk membuatnya mati, di mana tubuh anak buah dari penjahat itu langsung menjadi sangat besar dan akhirnya meledak. Di sini Super Buu yang mengetahui persembunyian dari Mr. Satan, dia pun langsung meluncur ke arahnya untuk membunuh Mr. Satan seperti orang sebelumnya. Namun tiba-tiba Majin Buu langsung hilang dari hadapan Mr. Satan yang membuatnya menjadi sangat percaya diri kalau Majin Buu benar-benar takut kepadanya. Namun baru saja Mr. Satan mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Majin Buu sudah berada di atas Mr. Satan dengan tatapan yang sangat tajam. Hal itu pun langsung membuat Mr. Satan menjadi sangat ketakutan dan berpikir kalau riwayatnya akan berakhir di sini. Namun keanehan terjadi di mana Super Buu menyebut nama Mr. Satan dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Sepertinya tubuh Majin Buu yang berada di tubuh Super Buu tidak mau untuk membunuh Mr. Satan karena dia masih mengingatnya. Piccolo yang menyadarinya dari Istana Langit dan setelah melihat semuanya, dia pun begitu sangat jengkel karena sepertinya mereka harus mempersiapkan fusion dari bocah-bocah ini dengan kekuatan yang jauh lebih kuat demi bisa menjaga kedamaian bumi. Di sini Piccolo pun yang menyadari sesuatu, dia pun meminta kepada para G-Factor lainnya untuk mempersiapkan sesuatu karena sepertinya akan ada hal yang sangat mengejutkan terjadi. Baru saja Piccolo mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Majin Buu sudah berada di hadapan mereka semua. Sontak semua orang yang berada di tempat itu menjadi sangat terkejut dengan kedatangan dari Majin Buu, di mana tawa dari Majin Buu saat ini sudah menunjukkan kalau dia memang benar-benar sangat jahat dan siap untuk membunuh mereka semua. Tiba-tiba Majin Buu langsung mengubah ekspresinya seperti marah dan langsung menunjukkan kekuatan kinya yang begitu dahsyat sampai-sampai membuat semua orang yang berada di tempat itu menjadi sangat terkejut. Kemudian Piccolo pun bertanya kepada Super Buu apa yang ia inginkan sampai datang kemari. Super Buu pun mengatakan kalau dia ingin menagih janji dari Son Goku sebelumnya yang ingin mempertemukannya dengan sosok yang terkuat yang ingin bertarung melawannya. Di sini Majin Buu sangat yakin kalau orang tersebut berada di Istana Langit karena dia bisa merasakan aura ki yang cukup besar berada di kuil ini. Piccolo pun segera menjelaskan kalau saat ini dia masih tidur. Namun Majin Buu meminta kepada Piccolo untuk segera membangunkannya karena kalau tidak maka dia akan memusnahkan semua orang yang berada di tempat ini.
Piccolo pun mencoba berdiskusi kepada Majin Buu karena saat ini para batu sedang mengisi kekuatan dan meminta kepadanya untuk kembali jika ingin bertarung melawannya. Namun Super Buu sudah berubah pikiran, dia berniat untuk bertarung melawan mereka saat ini. Dia meminta kepada Piccolo untuk membangunkan mereka dan segera membawanya kemari karena dia sangat ingin bertarung melawannya. Hal itu benar-benar membuat Piccolo menjadi sangat dilema karena dia benar menyadari kalau saat ini kekuatan dari Goten dan juga Trunks tidak akan cukup untuk mengalahkan Majin Buu. Tiba-tiba terbesit pikiran jahat yang berada di pikiran Piccolo untuk meminta kepada Majin Buu untuk membunuh semua orang yang berada di muka bumi ini terlebih dahulu. Sontak hal itu pun membuat para G-Factor menjadi sangat terkejut dan tak menyangka kalau Piccolo akan melakukan hal itu. Namun di dalam hati Piccolo dia pun akan berjanji menghidupkan para manusia ketika Dragon Ball bisa digunakan kembali. Walaupun ide itu cukup gila, sepertinya Majin Buu mau untuk melakukan hal tersebut. Dia pun segera berjalan untuk mengelilingi istana langit dan memeriksa ada berapa banyak orang yang masih tersisa di muka bumi ini. Di sini Piccolo pun akhirnya menyadari kalau sepertinya Majin Buu berniat untuk membunuh para manusia secara bersamaan dari tempat ini. Walaupun begitu, Piccolo pun sepertinya harus segera memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Majin Buu dan dia pun segera menghampiri Krillin. Di sini Piccolo pun meminta kepada Krillin untuk segera membangunkan Goten dan juga Trunks dan membawa mereka ke ruangan waktu. Namun Krillin pun protes dan mengatakan kenapa tidak langsung diduelkan saja. Piccolo pun mengatakan kalau saat ini Goten dan juga Trunks tidak akan mampu untuk mengalahkan Majin Buu yang telah berevolusi. Dia sangat yakin akan hal itu. Namun sebelum Krillin pergi, tiba-tiba Cici yang marah berniat untuk menghampiri Majin Buu dan menghajarnya. Namun beruntungnya di sini Piccolo berhasil mematahkan sapu dan juga semangat dari Cici yang membuatnya menjadi sangat sedih. Dia sangat sedih karena Goten harus bertarung melawan Majin Buu, makhluk yang mengerikan seperti ini. Tiba-tiba Majin Buu yang sebelumnya telah mengelilingi istana langit, dia pun langsung berhenti di hadapan Piccolo. Hal itu pun membuat Piccolo menjadi sangat terkejut dengan apa yang akan dilakukan oleh Majin Buu saat ini. Tiba-tiba Majin Buu langsung mengeluarkan sebuah tembakan energi laser ke atas langit dan membuat semua energi laser itu langsung berhamburan ke bumi, di mana semua G-Factor pun sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Majin Buu saat ini, di mana semua tembakan laser itu pun langsung membunuh semua manusia yang berada di muka bumi ini tanpa tersisa. Kita berpindah dulu ke alam Kaioshin. Kita akan diperlihatkan Kaioshin dan juga Goku yang merasakan kalau banyak sekali para manusia yang musnah hanya dalam waktu yang sangat sekejap. Mereka saat ini masih tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di muka bumi. Yang sangat aneh di sini, semua tembakan laser itu sama sekali tak ada yang mengenai Mr. Satan, dan Mr. Satan sama sekali tak terkena dampak oleh tembakan laser yang ditembakkan oleh Super Buu. Sepertinya Super Buu sebelumnya sudah memperkirakan semuanya untuk membuat tembakan laser itu tidak mengenai Mr. Satan. Di sisi lain, Tenshinhan dan juga Chaozu merasakan tembakan laser dan juga serangan yang dilancarkan oleh Majin Buu. Mereka mencoba untuk menghindari tembakan laser itu agar tidak terbunuh oleh serangan kali ini. Di mana selain itu semua manusia pun terbunuh oleh tembakan laser yang dilancarkan oleh Majin Buu. Di sini Majin Buu meminta kepada Piccolo untuk segera mengeluarkan Goten dan juga Trunks karena dia sangat ingin bertarung melawan mereka. Tapi Piccolo kembali memohon kepada Majin Buu untuk menunggu Goten dan juga Trunks dalam waktu 1 jam. Seketika Majin Buu bertanya-tanya berapakah 1 jam itu. Piccolo pun segera menyediakan sebuah jam pasir dan meminta kepada Majin Buu untuk menunggu semua pasir yang berada di atas jatuh ke bawah. Namun Majin Buu sudah tidak mau menunggu lagi karena dia sudah membunuh semua manusia yang berada di muka bumi ini, dan yang sangat ia inginkan saat ini adalah bertarung melawan orang terkuat itu.
Tak lama Fidel pun langsung keluar dan mengatakan kepada Majin Buu untuk menunggu 1 jam dan menuruti permintaan dari mereka. Karena jika Super Buu memang kuat seperti itu, mendengar hal tersebut membuat Super Buu berniat untuk mengubah Fidel menjadi makanan. Namun Piccolo segera mengatakan kalau Fidel adalah anak dari Mr. Satan. Hal itu sontak membuat Majin Buu menjadi ketakutan karena hal yang berbau dengan Mr. Satan membuatnya menjadi harus menurut. Pada akhirnya Super Buu pun harus menuruti permintaan dari Fidel dan dia harus menunggu 1 jam sampai Goten dan juga Krang siap untuk bertarung melawannya. Di sisi lain, warga bumi yang masih hidup adalah Tenzin Han, Chaozu dan juga Mr. Satan beserta anjingnya. Mereka hidup karena bukan tanpa alasan maupun keajaiban. Di sisi lain, Tuhan benar-benar sangat kesal kepada si kakek tua karena upacara ritual untuk membangkitkan kekuatan tersembunyinya masih belum selesai juga. Bahkan sampai tak disadari oleh Tuhan, akibat dia marah, dia pun mengeluarkan kekuatan yang telah dibangkitkan oleh si kakek tua, yang membuat Goku menjadi sangat keringat dingin merasakan kekuatan Tuhan yang saat ini begitu dahsyat. Kaioshin pun kembali meminta kepada Gohan untuk kembali duduk karena mereka sudah tidak memiliki waktu banyak lagi untuk bermain-main. Pada akhirnya Gohan pun menyadari kalau si kakek tua sama sekali tidak membohonginya dalam memberikannya kekuatan. Dia pun kembali duduk untuk melanjutkan ritual dan dia kembali menghormati si kakek tua jauh lebih hormat daripada yang sebelumnya. Di sisi lain terlihat kalau Majin Buu masih mengamati jam pasir itu untuk menunggu waktu 1 jam. Secara bersamaan kita akan diperlihatkan kedua bocil kita yang sudah bangun dan sedang melakukan perjalanan untuk menuju ke ruangan waktu. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.